jumlah seluruhnya Rp5.180.000. Pengeluaran pada Rp3.260.700.000, biaya administrasi Rp300.000. Laporan khas pembangunan dengan kebutuhan faktor rumah tas Rp13.000. Pengelolaan uang ini Rp5.180.000. Pengeluaran uang ini Rp4.000. Atas perintah Bapak mengucapkan terima kasih. Pelaksanaan masa hari ini akan dihadiri oleh Ibu Haji Faisal Ali dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Wajib Majelis Pertama Ketua Wakil, Wajib Kedua Ibu Haji Abdul Hadi, dan bertugas sebagai Imam Ibu Haji Abdul Wahab Ali Rusdi. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan dan rahmat-Nya lah pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat berada di rumahnya ini dalam rangka berumpuliah. Dan juga tidak lupa bersalawat kepada Rasulullah, kepada keluarga dan sahabat kepada Rasulullah SAW. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita sebagai hamba Allah telah memberikan beberapa tanggung jawab kepada kita, khususnya kepada kita yang telah mukallaf, kepada kita yang sudah balik akal. Salah satu tanggung jawab yang Allah berikan adalah kita ini diamanahkan sebagai pemimpin. Rasulullah mengatakan dalam satu hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu di sini adalah orang-orang yang sudah balik akal, pemimpin, dan pada satu saat Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kita pimpin. Dalam konteks kehidupan kita berkaitan dengan kepemimpinan, harus terpenuhi setidak-tidaknya ada 4 hal. Dan pada siang ini tidak mungkin kita menyampaikan ke-4 hal tersebut, tapi kita akan menyampaikan hanya 2 hal syarat seseorang untuk menjadi pemimpin, sebagaimana Rasulullah SAW menjadi pemimpin uswatun, ikutan yang baik terhadap Rasulullah SAW.
alaihi wasallam. Siang ini juga tidak semuanya kepemimpinan yang akan coba kita bicarakan di sini. Tapi kepemimpinan yang kita bicarakan di siang ini, di Jumat ini adalah berkaitan dengan keluarga. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, setiap kita yang banyak diberikan tanggung jawab sebagai pemimpin. Pemimpin itu ada yang bersifat tarbiyah li nafsi. Kita menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Dan juga ada tarbiyah li ghairi, pemimpin yang berkaitan dengan orang lain. Pemimpin yang berkaitan dengan diri kita, maka kita tidak boleh menggunakan segala sesuatu yang Allah berikan kepada tubuh kita, menggunakan dengan semena-mena. Kita tidak pernah mengisi oli, kita tidak pernah istirahat, hanya semata-mata kita memeras tenaga untuk bekerja. Dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu kegagalan kita di dalam rangka memimpin diri kita. Maka bagaimana Rasulullah kita lihat malam beliau bagikan kepada 3 hal, yaitu untuk istirahat, untuk ibadat kepada beliau, dan juga untuk keluarga beliau. Ini menunjukkan bahwa untuk diri kita sendiri juga perlu ada kepemimpinan untuk diri kita. Kita harus mampu memimpin diri kita sendiri. Allah memberikan mata kepada kita. Mata itu harus mampu kita pimpin mata. Allah memberikan tangan kepada kita. Tangan itu harus mampu kita pimpin. Kaki harus mampu kita pimpin. Semua yang Allah berikan kepada kita harus mampu kita pimpin. Yang kesemuanya itu adalah manfaat bagi kita sendiri. Yang kedua, kaitan dengan orang lain dalam konteks keluarga. Kebanyakan di antara kita di sini semuanya orang-orang yang sudah berkeluarga, dan kita menjadi pemimpin keluarga. Kadang-kadang ada yang lebih menjadi pemimpin di luar keluarga. Tetapi yang sudah pasti dan siang ini Jumat ini kita akan membicarakan pemimpin yang berkaitan dengan keluarga. Para ulama mengatakan ada 4 hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam tahapan dan tingkat apapun yang dia pimpin. Yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu qawiyatul din, kuat spiritual, kuat agama. Kenapa agama itu mesti kuat pada pemimpin? Kalau di dalam keluarga yang menjadi kepala keluarga itu harus kuat agamanya. Bagaimana seorang kepala keluarga, seorang ayah akan mengajak anaknya untuk salat sedangkan ayahnya tidak salat? Bagaimana kepala keluarga akan memberikan teguran kepada istrinya ternyata kita juga melakukan hal yang sama? Baru sempurna menjadi pemimpin sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kekuatan agama yang paling utama harus dimiliki oleh setiap kita yang memimpin, termasuk pemimpin keluarga. Sekarang ini kenapa kita hanya didengar oleh anak kita hanya di depan, sedangkan di belakang anak tidak mau mendengar orang tua? Kenapa hal ini terjadi di kalangan kita? Karena kita tidak kuat agama. Melihat tantangan yang di Aceh, tantangan yang bersifat internal di umat Islam, yang bermacam-macam melabelkan Islam, juga tantangan di luar umat Islam. Maka menyohana kuat agama dengan sebagai pemimpin rumah tangga. Maka jangan kita berharap anak kita, cucu kita
mereka akan mau menjaga agama yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hayatul ilmi, hayatul Islam bil ilmi. Hidup Islam itu adalah dengan ilmu. Kalau ilmu tidak ada, sama dengan Islam di daerah tidak ada. Maka bagaimana kita melihat beberapa negara di Eropa yang sudah hilang Islam itu? Karena orang Islam pada masa itu sudah tidak lagi mencari ilmu tentang Islam. Sekarang di daerah kita ini berapa banyak orang yang menguasai ilmu faraid. Bukan musyawarah, ilmu faraid siapa? Kalau tidak ada orang yang menguasai ilmu faraid, berarti ilmu faraid sudah hilang. Kalau Islam itu kita persentasikan 100%, kalau ilmu faraid itu 30%, berarti Islam tinggal 70%. Sudah itu kita urut lagi kepada ilmu muamalah. Berapa persen umat Islam sekarang yang menguasai ilmu muamalah yang Islami? Kalau itu pun tidak ada, berarti kurang lagi. Berapa persen umat Islam yang menguasai ilmu tentang salat? Kurang lagi. Maka sangat mudah standar kita melihat berapa kekuatan Islam di daerah kita. Hayatul Islam bil ilm. Hidup Islam itulah dengan ilmu pengetahuan. Semakin banyak orang memahami tentang Islam, maka semakin kuat Islam. Ya, kalau di dalam kampung dan jengkung nasa Pak Matri Pak Mutimnya, jengkung nasa karena anak rumah ini. Masyarakat yang ada sekarang, waktu dibaca doa, ada orang yang baca doa, asal bahasa Arab, Muhammad Amin. Tidak bisa kita pahami, kita bila antara doa dengan yang bukan doa. Yang penting bahasa Arab. Ukur standar keislaman itu kepada diri kita masing-masing. Nyo itu sembahyang, minta hukum sembahyang, kalau anak itu patinya. Ini ukuran Islam itu. Makanya untuk menjadi kepala keluarga, bercontohlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah adalah perbuatan spiritual agama, sehingga dengan kuatnya agama kita tidak menzalimi, dengan kuat agama kita akan menghargai, dengan kuat agama kita tidak akan sombong, dengan kuat agama kita akan saling membantu, dan kita tahu kewajiban dan hak sebagai kepala keluarga apabila kita kuat terhadap agama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti tapi ini ada tapi no kaca-kaca. Kita buka dari ibu semaya, ibu ayah, ada ayah dia bukan bayar. Kita buka ada namanya kartu orang Indonesia bukan pakai bumbu. Tidak boleh. Baru kita menjadi uswah, ikutan bagi murid-murid katanya. Menjadi uswah bagi akhir katanya. Ya, kitanya sendiri harus beragama. Tidak perlu kita menyuruh anak untuk baca Al-Quran apabila orang tuanya pernah baca Al-Quran di rumah, tidak perlu. Sesudah salat maghrib kita melaksanakan salat berjamaah dengan urinam, ingat coba ayah baca Quran, mak baca Quran, anak payah ajak anak untuk baca Al-Quran, anak pasti akan ikut. Lisanul hal afsah min lisanil maqam. Perilaku itu lebih dicontohi oleh anak-anak kita, oleh orang lain ketimbang dengan apa yang kita ucapkan. Nyata bukan hanya kayak Quran. Kan kalau benda ini cijak. Ayah ni ajak ulang, tak tentu belum tentu mau. Tapi cijak dengan ulang.
anda pasti akan mengikut-ikut. Konsep yang pertama adalah hendaknya menjadi pemimpin yang menjadi uswah dalam keluarga agama yang harus diutamakan. Qawiyyatuddin, kuat agama. Awaluddin ma'rifatullah. Kita tak kuno kepada adik-adik kita yang pertama sekali kita diri Allah. Tapi kita sendiri kadang-kadang ada diri Allah. Iyo apa yang kita dibawa kepada adik-adik kita tapi kita sendiri ada diri dibawa. Kita sendiri punya sifat-sifat yang wajib pada Rasul, tapi kita sendiri ada diri. Bagaimana kita mau mengarahkan keluarga kita? Bagaimana kita mau mengarahkan adik kita? Kita kepada hal yang sesuai dengan agama, sedangkan kita tidak menjadi ikutan, tidak menjadi uswah. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, tentunya menjadi ikutan yang baik kita harus memiliki 4 sifat sebagaimana ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat yang pertama yang harus dimiliki untuk seseorang menjadi ikutan yang baik adalah tabligh, menyampaikan pesan-pesan agama kepada anaknya, kepada keluarga, kepada saudara, kepada bro. Tabligh, menyampaikan pesan-pesan agama. Wajah kata, wajah semayang, jangan sejak semayang. Wajah dilakukan hal yang seperti jangan bau lidah dan pegang. Itulah sifat tabligh yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Maka katanya juga seperti demikian apabila kita berkeinginan untuk menjadi uswah, maka hal yang harus kita miliki adalah kita punya sifat tabligh, menyampaikan kepada keluarga, kepada anak kita sebagai tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan jagalah keluarga daripada api neraka. Selalu kita harus tabligh menyampaikan. Yang kedua, kita sebagai orang tua adalah harus memiliki amanah. Kita nyoba amanah. Beramanah dengan anak, beramanah dengan inau, beramanah dengan tetangga. Kita nyoba saling berkhianat, berkhianat kepada anak, berkhianat kepada inau. Kalau kita orang yang berkhianat kepada inau, nyoba gaji inau, maka dikuo awalnya oleh Pak. Ini tidak akan pernah bisa. Kita guna amanah, dia mampu jaga amanah Allah yang diberikan dan amanah Rasulullah kepada Allah. Guna amanah. Yang ada amanah yang ada kita anak pun tidak akan mampu dia menjadi kita sebagai uswah. Yang ketiga adalah bercerdik, bicara sebagai orang tua. Yang lebih-lebih hadis bahasanya oleh itu anu cukup jalan-jalan, anu cukup lelaka. Punya ayah anak mampu menandingi akal anak di dalam cara berkehidupan sampai-sampai ikut. Kita yo hanya gagap deh katanya. Kita yo ayah hanya gagap, punya gagap itu pun dia ada. Nyampe gambar anu dalam anak tua ya. Kaji buka anak mau. Ibu nur benar. Bila kepeng kita yang noja ni. Jadi kita orang tua harus cerdik, harus cerdas, harus jarang. Harus mampu memonitor pergerakan anak kita ni. Sampai anak saya lupa hijab, kaki hijab, katanya anak boleh tahu ho hijab. Iwo jangan iwo anak boleh tahu ho iwo. Itu tidak bisa. Makanya termudah pada hadirin sidang jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya menerima amanah dari Allah. Kecerdikan seorang orang tua harus mampu memantau, mendeteksi terhadap perilaku anak kita. Ini sebenarnya kadang-kadang anak dia sebayang murid, tahu, dapat jauh, yang akan terbit nama gede. Wo perbuatan malam. Anak kadang kuih-kuih kena di rumah pun naik kuih Quran pun naik. Anak boleh tahu. Kalian anu kaidah mau meja anak boleh tahu. Itu tidak baik. Han berhasil dia. Dia tahu Allah hadiah dengan anu. Dia tahu Allah akan gelakkan tanggung jawab dari Allah. Pakai anu keamanan. Pakai anak kami ilmu pengetahuan. Dan para hadirin sidang jamaah yang juga cerita. Bila dijak apa ti jumpa yang nak di bandar ada. Kalau anak lupa.
Nah, untuk 76 roh Tuhan Tuhan. Apa dijumpa yang ada mulai hari. Tetapi kebanyakan dari orang yang mendiami pada jumpa dan membantu orang yang hidup yang ini. Nauzubillah min dzalik. Kan ada kasih. Nah, ada yang kaya juga. Pejabat dia. Tapi ibunya tinggal di pada jumpa. Siapa salah? Tak salah. Salah sebenarnya ayah yang buat dia jamun anak tajuk pendidikan. Buat dia jamun anak tajuk pendidikan agama, anak tak peduli birrul walidain. Dia tak peduli dengan hal-hal yang bersifat umum. Maka kenyang yang tak terima akibatnya. Dan itu bukan di luar dia aja. 76 roh yang mendiami pada jumpa adalah kebanyakan mereka orang-orang yang hidup dia. Bukan. Makanya kita ada di dalam tahun ini usaha yang maksimal untuk mendidik anak. Tetapi jangan lupa mendapat didik anak tua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jangan. Kadang-kadang pada Tuhan tanya dia, baik tak pegah tu saya tanya dino dia tahu Allah di doa dia ni. Tadu ada sembahyang murid di kerana yang sembahyang ada yang jangan doa tak ayat. Hana itu. Yang kalau mati bagus juga ada doa. Apa tu kata anak lain? Jadi persiapkan untuk draw katanya. Alangkah alhamdulillahnya apabila Allah alim kita juga turut mendoakan katanya pada Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi jangan berharap 100% kepada alim, upayakan dulu minta amal ibadah untuk draw dia persiapkan untuk tahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua sifat yang harus kita miliki dari tanya, yaitu kekuatan yang harus nampak tanya sebagai pemimpin untuk jadi uswah adalah kuatnya ekonomi. Kitanya orang langkau, kitanya pemimpin rumah hancur malah bagi apa? Orang agak hanakan kepada pengguna. Karena itu akan membuat nilai uswah kitanya akan merendah di mata orang. Jojo berita di dalam kampung masing-masing. Ketika kitanya anak pun urina menapun dan kembali. Makanya kitanya orang agak menakut berpakaian tanah. Tidak boleh malas. Hancur tidak ada bekerja, harus bekerja. Bekerja supaya kita punya wibawa di dalam rumah tangga. Walaupun kita punya kemampuan tersendiri, finansial tersendiri, tetapi kewajiban yang Allah berikan kepada kita sebagai kepala rumah tangga tidak gugur kewajiban itu dengan dia punya pendapatan sendiri. Tadi ditanya ulama sampai berapa? Ya Allah, bagaimana dia punya di rumah steady itu bawa rupiah yang besar lagi. Yang dulu ulama yang kemudian yang mendapatkan pelecehan di mana keluarga. Tidak dihargai oleh anak. Cuma waktu kali dia minta apa yang belah untuk anak berlupa yang anu dia paling sayang. Urina dia paling sayang diberikannya. Tapi bila kita nyomala, tunggu pasti kita akan dilecehkan oleh keluarga, oleh anak dan oleh saudara-saudara kita. Maka hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, kita sebagai umat Islam dianjurkan oleh Rasulullah, dia tidak sah. Diperintah oleh Allah, dia tidak sah. Jangan apa? Supaya kita punya wibawa, supaya kita kuat dalam ekonomi, sehingga bohoi kerja punya wibawa. Ba anu punya wibawa, ba mak punya wibawa, ba ayah punya wibawa, ba urina punya wibawa. Tapi jika kita nyomalah, kita tidak akan pernah mendapatkan kewibawaan tersebut. Kita dilecehkan. Sehingga bukan dari kita menginginkan kamu dan anak kau urina belum. Kamu dah. Tapi kalau kita tak dah mereka dari bunda tu, hidupnya kurang tu. Juga kan betul. Pakar yang kadang-kadang bawa urina belum baju dah dulu kan bahan kamu belum baju. Beda sabar ni. Tapi mencoba kau anak baik tak tu. Tidak pegang saya kadang kena anak kau saja. Dia pegang kerja, dia pegang
kau beda. Ini yang akan kita rasain apabila kita bergantung pendapatan kehidupan kita kepada uridom, maka ini hanagot. Marilah sama-sama kita semuanya sebagai kepala rumah tangga untuk bekerja, mencari nafkah, mencari rezeki, harus mampu menandingi pendapatan yang benar dan uridom, supaya kita punya wibawa dalam keluarga kita, di mata uridom dan juga di mata adik-adik. Yang untuk para hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, dua hal yang perlu kita miliki sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Ada beberapa lain yang sempat kita sebutkan di sini, yang pada siang ini kita sebutkan dua saja. Yang pertama, kekuatan agama yang harusnya kita yang oleh kepala rumah tangga untuk mampu pimpin keluarga dalam keislaman. Yang kedua, untuk kuat ekonomi supaya mampu kita pimpin keluarga dalam konteks duniawinya. Inilah hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah yang harus kita miliki. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba Allah yang mendapat petunjuk dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana idza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Awak drone